Ibu Ira laksanakan selesai, kemudian mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, di sini ya Bu ya, untuk fokus pendampingan kita pada hari ini yaitu pendampingan individu 6. Tema pendampingan kita yaitu refleksi, perubahan diri, dan dampak pendidikan. Yang mana di sini mencakup fokus pendampingannya. Yang pertama, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru. Yang kedua, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Yang ketiga, penilaian pemetaan aset diskusi. Apakah tujuan program sudah dikomunikasikan kepada warga sekolah? Kemudian yang terakhir, nanti kita akan berdiskusi tentang persiapan bagaimana saat panen hasil karya. Mudah-mudahan bisa sebelum dijadwalkan di lokal 7, kemungkinan akan kita adakan sekitaran tanggal 26 dan tanggal 27. Yang mana di tanggal 26 itu kita akan melaksanakan lokal karya 7, kemudian di tanggal 27 kita akan melaksanakan kegiatan panen hasil karya belajar kita. Di sini nanti kita akan diskusi kecil-kecil bagaimana sebelum kegiatan itu berlangsung, persiapan tentu sudah ada kita rancang-rancang. Kita di sini Ibu untuk itu saya akan menanyakan kepada Ibu bagaimana apa saja sih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Kemudian bagaimana tindak lanjut pendampingan dari sebelum-sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian 1 bulan terakhir. Baik Ibu, proses yang sudah dilakukan yaitu pada LMS SIM PKB Guru Barat, itu ada pada modul 3.2 dan 3.3, yang mana pembelajaran di modul 3.2 dan 3.3 itu berbicara tentang materi kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya, dan juga pengelolaan program yang berdampak pada hidup. Jadi menjadi tindak lanjut untuk pendampingan sebelumnya itu yaitu mengecek ulang apakah tugas-tugas yang ada di LMS itu masih ada yang belum terpenuhi atau yang sudah ada terpenuhi tapi belum lengkap, itu dicek ulang. Setelah itu saya juga akan melakukan tugas-tugas berikutnya, di mana pada modul-modul misalnya seperti organisasi mahasiswa, aksi nyata, jadi akan saya lakukan itu untuk proses selanjutnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya sebenarnya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi itu belum ada pengelompokan mana yang diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk gitu. Jadi belum ada pengelompokan. Kalau ini termasuk bagian diferensiasi mana, kalau ini termasuk mana, jadi belum ada pengelompokan. Jadi setelah pembelajaran diklat oleh calon guru pemula ini, maka saya sudah mengetahui pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata ada 3 kelompoknya. Ada kelompok yang pertama diferensiasi konten itu seperti apa, diferensiasi proses itu seperti apa, lalu diferensiasi produk itu seperti apa. Itu yang sudah saya lakukan setelah belajar di diklat pendidikan guru agama ini. Berarti hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian dalam 1 bulan terakhir itu difokuskan kepada pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di
lebih hebat dari dia gitu, lalu menggurui harusnya seperti ini. Tetapi setelah belajar di program guru penggerak ini, ternyata dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan atau bisa disebut dengan coach, itu akhirnya mereka sendiri yang menemukan jawabannya gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan yang tentunya itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya sudah melakukan juga itu. Selanjutnya saya juga bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah dengan menghindari hukuman, konsekuensi. Jadi bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang penghargaan gitu, apa yang harus dilakukan. Serta saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa. Nah, itu yang sudah saya lakukan setelah belajar tentang di program guru penggerak. Kalau saya rasa luar biasa sekali pencapaian-pencapaian yang sudah Bu Ira dapatkan selama beberapa bulan belakang semenjak mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, di sini untuk mencapai hal-hal yang seperti itu memang butuh proses ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kalau saya dengar dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah memperlihatkan, sudah menunjukkan dan sudah melakukan praktik-praktik baik yang sudah Ibu dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak Betul ini. sekali, Bu. Ya, saya harapkan praktik baik yang sudah Ibu miliki saat ini tidak hanya sampai di sini saja. Saya berharap kedepannya tetaplah berbuat, tetaplah belajar dan teruslah belajar. Terus memperbaiki Dan diri memperbaiki. ke arah yang lebih baik. Tentunya itu sesuai dengan apa tujuan kita menjadi Ya. seorang pendidik seorang sekolah. Ya, jadi biasalah kalau saya dengar tadi ya praktik-praktik lainnya mulai dari budaya positif, yang kita memahami bagaimana pembelajaran berdifferensiasi, ya kan? Jadi di sini mudah-mudahan semuanya itu ilmu yang Ibu Ira dapatkan bisalah Ibu Ira terapkan, kemudian bisa diaplikasikan, bisa juga ditiupkan atau dicoba berbagi kepada rekan rekan. sejawat. Sudah saya lakukan juga dengan pada jam-jam komunitas belajar. Jadi Kemudian, di ya. Kabel, jadi saya juga berbagi praktik baik itu kepada rekan-rekan sejawat, sehingga tidak hanya saya saja yang menerapkan pembelajaran yang ada di guru penggerak itu, tetapi juga memberikan imbas kepada rekan-rekan sejawat agar kita sama-sama menerapkan baik itu pembelajaran berdifferensiasi, segitiga restitusi, sampai kepada berbagai budaya positif ya, seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Ucapkan sangat luar biasa. Kemudian kita masuk ke bagian refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Yang mana sini lembar 4 baliknya sudah ada Ibu bagikan kepada 5 Sudah, Bu. orang rekan sejawat. Nah, coba saya lihat Bu, kemudian 5 orang siswa dan kepala sekolah. Ini merupakan asesmen untuk diri sendiri. Kalau ini dari kepala sekolah, sudah
beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu mengenai setelah diserahkan kepada rekan sejawat, mereka mengisinya, otomatis kita menganalisa Iya, kembali betul kan sekali. apa sih hasil feedback yang diberikan rekan kita, siswa terhadap kita. Nah, di sini berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi guru. Di sini kita bisa menjelaskan memulai dari responden dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Boleh salah satu saja. Baik Bu, kalau tentang kekurangan Yang perlu yang ditingkatkan perlu gitu. ditingkatkan itu dari hasil feedback 360 derajat ini yang sudah ada saya terima, yang sudah diisi oleh rekan sejawat dan siswa maupun kepala sekolah, yang menjadi PR bagi saya adalah bagaimana melibatkan orang tua murid dalam proses pembelajaran anak, di mana di sini kan ada pertanyaan apakah orang tua murid juga dilibatkan dalam mengajar siswa. Itu selama ini belum ada orang tua yang diminta untuk memberi pembelajaran, yang ada cuman seperti kayak babin gitu yang sudah ada terlaksana baru gitu. Lalu yang kedua yaitu membawa atau menghadirkan guru sekolah lain untuk ikut juga mengajar atau memberikan pembelajaran di kelas gitu. Itu sebenarnya sudah ada, tapi itu beberapa bulan terakhir ini sudah tidak dilakukan lagi. Bisa dibilang itu jarang dilakukan. Jadi untuk kedepannya, insya Allah itu akan diaktifkan kembali. Tidak hanya guru itu saja yang menjadi menjadi penyampaian materi di dalam kelas gitu. Tidak hanya guru kelasnya saja, tetapi bagaimana tenaga pendidik atau guru di sini juga berkolaborasi dengan guru di sekolah lain dalam memajukan atau mendidik anak-anak bangsa ini. Tidak ada salahnya kita mengambil dari sumber dari pihak luar. Nah, betul Ya. sekali. Selama ini kan yang menjadi narasumber itu orang lain atau dari pihak luar itu memberi materi untuk perkembangan untuk guru-guru saja gitu. Tidak ada Nah, salahnya. tidak. Jadi Nah. untuk kedepannya kita juga akan memberikan sosialisasi atau berupa seminar-seminar, tapi dari orang lain, dari pihak luar untuk siswa-siswa. Nah, kemudian di sini apa rencana Ibu Ira yang akan dilakukan sebelumnya mengenai kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Apa rencana? Ya, apa rencana yang akan dilakukan sebelumnya mengenai kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Yang harus dimiliki itu kan Kompetensi guru penggerak kan ada Iya. poin-poinnya. Jadi apa yang harus dimiliki? Apa rencananya? jadi yaitu yang paling pasti itu peran guru penggerak itu harus dimiliki seutuhnya oleh seorang guru penggerak. Semua poin penting dalam kompetensi guru penggerak itu memang harus Harus disambil. dimiliki gitu. Tidak hanya kalau poin ini baru dimiliki atau poin ini belum gitu. Jadi seluruh kompetensi itu harus diusahakan untuk melekat pada diri kita sendiri, seorang guru penggerak. Nah, jadi di sini siapa saja yang dapat Ibu Ira libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak tersebut? Yang paling pasti seluruh warga sekolah tentu pasti dilibatkan, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa-siswa yang ada di sekolah. Pokoknya seluruh warga sekolah, baik itu tenaga pendidik dan kependidikan, itu semuanya, semua stakeholder itu harus dilibatkan, termasuk juga komite, masyarakat. Juga itu sangat mendukung sekali tentang bagaimana membangun
bulan saya menjadi calon guru penggerak atau mengikuti program guru penggerak. Apa tadi perubahan. Tentunya perubahan yang paling signifikan terlihat itu di saat proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran yang mana misalnya nih salah satunya yang pertama itu tentang penerapan hukuman. Nah, tentang penerapan hukuman yang biasanya kalau anak tidak buat PR maka dia dihukum. Tetapi setelah mempelajari pelajaran di guru penggerak ini, ternyata hukuman itu sangat tidak mendidik sekali. Baik itu menerapkan disiplin anak sampai kepada hal-hal yang lain itu sangat tidak mendidik sekali. Jadi itu sudah berubah dalam diri saya sebagai guru agar tidak menerapkan hukuman itu lagi. Kemudian berdasarkan yang Ibu alami, apa saja yang terjadi pada diri murid setelah Ibu menjalani program selama 6 bulan pendidikan guru penggerak ini? Yang terjadi dalam diri murid, jadi murid itu karena saya tidak menerapkan hukuman lagi, lebih pembelajaran lebih berpihak pada murid, jadi secara tidak langsung murid itu menjadi nyaman belajar karena kebutuhan belajar mereka itu terpenuhi gitu ya. Jadi murid itu menjadi senang, lalu lebih bersemangat lagi. Contoh, sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, jujur ya Bu ya, saya sangat jarang sekali memberitahukan kepada siswa apa pembelajaran berikutnya. Ya, apa pembelajaran berikutnya? Merefleksikan diri, bagaimana pembelajaran hari ini, apa yang perlu dirubah untuk selanjutnya, bagaimana perasaan siswa ketika melaksanakan pembelajaran hari ini, apa yang perlu ditingkatkan. Itu sangat jarang sekali saya lakukan sebelum mengikuti program guru penggerak ini, Bu. Nah, ketika saya sudah mengikuti program guru penggerak ini, maka ketika saya menyampaikan hasil pembelajaran, maksudnya ketika merangkum pembelajaran hari ini lalu merefleksikan diri, siswa itu menjadi bersemangat ketika mereka mengangkat emotikonnya bahwa saya hari ini sangat senang Bu karena saya hari ini bisa menonton video, saya hari ini bisa mewarnai dengan sesuka saya gitu. Jadi siswa merasa kebutuhan belajarnya itu terpenuhi dan saya juga menyampaikan bahwa hari besok kita akan belajar ini. Nah, jadi rasa penasaran mereka itu itulah yang dinamakan siswa rindu ke sekolah. Iya betul sekali Bu. Jadi kan impian kita kan menjadi guru yang dirindukan. Iya. Nah, jadi kalau pembelajaran yang sudah menyenangkan yang mereka rasakan, mereka akan tidak sabar lagi untuk menunggu menunggu hari esok. Malam pun dia tidur tuh, Iya. jadi cepat ya kan? Bahwasanya wah besok kita akan menonton kisah Nabi. Nah, jadi kan kalau saya guru agama tuh Bu ya, pembelajarannya kan tidak tiap hari. Misalnya hari ini saya masuk di kelas 2 hari Selasa, hari Kamisnya baru masuk lagi. Jadi menjelang hari Kamis itu hari Rabunya udah ditagih, Bu besok jadi kan kita nonton kisah Nabi besok ya Bu ya, Ibu jangan lupa itu. Jadi mereka dengan saking bersemangatnya ingin menonton, jauh-jauh hari sudah diingatkan kembali gitu bahwasanya besok jangan lupa ya Bu kita menonton. Jadi senang mereka karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi gitu ya. Jadi menunggu kapan sih Bu agama masuk di kelasnya ya? Iya. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian di sini apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini Cukup memuaskan ya, seperti itu tadi Bu. Dengan terpenuhi kebutuhan murid tadi, saya menjadi suatu kepuasan tersendiri bagi saya sebagai guru bahwasanya wah saya berhasil membuat murid merasa rindu dengan sekolah, merasa bersemangat dengan belajar. Jadi itu merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi saya Bu gitu. Jadi kesenangan batin saya itu menjadi gembira
kemarin tidak datang, oh kami tidak belajar gitu. Jadi ada suatu kekecewaan bagi mereka ketika saya tidak masuk ke kelas. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada rasa ketakutan dulu ya, mengikuti guru penggerak, tidak ada rasanya kita rugi untuk Rugi, sangat beruntung sekali mengikuti guru penggerak ini. banyak hal-hal baru, kemudian banyak praktik baik yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita jadikan referensi dalam kegiatan dunia pendidikan. Di sini apresiasi yang luar biasa saya ucapkan kepada Ibu Ira. Kemudian di sini hal praktik baiknya sangat luar biasa, sudah berdampak kepada murid. Sangat berdampak sekali. Jadi di sini banyak hal-hal yang memuaskan, yang lahir batin namanya itu ya Bu ya. Memuaskan sekali, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Jadi ada beberapa hal, poin-poin penting yang perlu diingat di sini ya. Ya, betul sekali. Sabar dalam segala hal, apapun itu, sabar dalam menghadapi waktu, dalam menghadapi murid, menghadapi Permasalahan lah setiap pokoknya. apapun. Jadi itu adalah hal yang membuat situasi menjadi menantang. Ya kan? Nah, di sini apa saja hal yang membuat perjalanan Ibu selama 6 bulan ini menjadi cukup menantang? Oh, sangat menantang sekali, Bu. Hal yang menantang itu cukup banyak. Pertama dalam memanage waktu. Mana waktu untuk tugas, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk keluarga, membahagiakan diri sendiri. Itu harus bisa membagi waktu. Iya, maksudnya di dalam jam istirahat pun harus mengerjakan tugas dan harus mengejar target bahwa due date-nya harus sekarang ini. Jadi harus dikejar. Jadi bagaimana kita menjaga, pertama dulu menjaga agar emosi batin kita ini stabil. Seterusnya menjaga supaya kesehatan juga. Iya, kesehatan dengan tidak berjalannya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Contohnya di dalam jam istirahat harus mengerjakan tugas. Itu sangat menantang sekali, Bu. Terus harus mengorbankan keluarga juga. Jadi Tiba-tiba kita Iya. malah membuka laptop. ya dalam waktu ini harus berkumpul dengan keluarga misalnya. Tapi ada kegiatan lain yang harus dikerjakan, misalnya lokakarya gitu, di hari libur ada lokakarya, di bulan Ramadan ya, ada juga lokakarya gitu. Itu sangat menantang sekali untuk dilakukan, tetapi dengan semangat untuk menyelesaikan kegiatan ini, semangat untuk membuat diri kita ada perubahan yang lebih baik ke depan, tujuan utama itu sehingga bisa terselesaikan dengan baik tanpa tantangan-tantangan itu menjadi sebuah beban berat. Nanti semua tantangan-tantangan yang Ibu alami selama 6 bulan ini, nanti ketika Ibu telah selesai dalam pendidikan guru penggerak ini, Ibu akan merindukan saat-saat bagaimana tergesa-gesa kita mengerjakan tugas, akan merindukan bagaimana sih kangennya berkumpul sama rekan satu call, nanti masa itu pasti akan Ibu alami. Sekarang saja sudah merasa rindu karena setelah berakhirnya modul 3.3 ini kan tidak ada lagi call, tidak ada lagi pertemuan maya dengan rekan dan maupun ibu fasilitator gitu. Itu juga sudah dirasakan rindu sekali gitu. Nah, apalagi setelah sudah selesai program guru penggerak ini, sudah mencapai kepada panen karya nanti, mungkin kerinduan ini semakin banyak lagi. Ya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita masuk ke fokus pendampingan, penilaian, pemetaan hasil. Nah di sini untuk proses penilaian pemetaan
mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah. Proses yang dilakukan itu di mana saya bermusyawarah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan maupun yang lainnya, serta stakeholder yang lain yang merupakan mereka berperan penting di sekolah ini, dengan mendata dan mengelompokkan kepada 7 pengelompokan aset yang sudah saya pelajari di program kuliah ini. Nah, di sini setelah Ibu melibatkan aktor, sosialisasikan kepada stakeholder yang ada di sekolah, kemudian prosesnya sudah dapat identifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Nah, apa saja kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya di sekolah? Jadi tantangan itu yaitu tantangan yang saya hadapi ketika sosialisasi atau membuka pengetahuan atau wawasan setiap stakeholder itu sebelum kita memetakan aset ini harus disampaikan dulu bahwasanya aset itu bukan itu saja, itu dijabarkan dulu kepada mereka. Itu sebenarnya dan komunikasi itu juga termasuk kepada tantangan yang atau kendala yang dihadapi saat Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? tentunya saat sudah selesai mengidentifikasi aset itu, tentunya perasaan saya sangat senang dari pengalaman saya selama ini, bagaimana merancang program sekolah itu berbasis ternyata di dalam merancang itu tidak menemukan kekurangan saja. Bagaimana
juga pendataan berdasarkan atas kekuatan atau keunggulan yang ada di sekolah itu juga harus kita jadikan atau kita kelompokkan masing-masing. Nah, di sini apakah ada hal-hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Sebenarnya sudah ditemukan semuanya. Ketujuh kelompok itu sudah ditemukan semuanya. Tetapi ada sebagian yang belum termasuk atau belum kita jalin kerjasama misalnya. Hanya beberapa bagian-bagian saja. Misalnya selama ini di sekolah ini ya, kita menjalin kerjasama dengan pihak bank, lalu Babin, Bali Nagari, itu yang ada. Ternyata masih banyak lagi bagian-bagian atau lembaga-lembaga tertentu yang kita juga harus menjalin kerjasama kepada mereka untuk memajukan pendidikan ini. Contohnya seperti pasar gitu. Pasar harus juga bagaimana kita bekerja sama dengan atau juga kalau di sini kan ada monumen itu tentang makam Salih yang sangat bersejarah. Jadi bagaimana kita juga memperkenalkan itu kepada siswa dengan tujuan siswa bisa menimbulkan kecintaannya terhadap sejarah. Itu juga harus menjadi kerjasama juga dengan ibu dalam proses pembelajaran. Lanjut ada misalnya kalau di sini tentang kebudayaan seperti sanggar tari, gandang asal, itu merupakan aset juga ya kan, yang harus kita diberdayakan dan kita menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan itu. Dengan tujuan supaya dapat menunjang proses pembelajaran Ini saya minta iya. ya.
berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Perasaan saya tentunya sangat senang Bu, karena dengan pengalaman ini saya bisa merancang program sekolah dengan berbasis nasional. Kemudian apa sih, apakah terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sedang berlangsung ini? Itu ada tentang teknik asosiasi Ya. tentang asosiasi biotik dan abiotik di lingkungan sekolah. Jadi itu memang sebenarnya sudah ada, tapi Pemahamannya belum. itu PR buat Bu Ira itu ya Bu Ira. Nanti setelah ini apa sih aset-aset yang belum ditemukan di sekolah ini, tolong diidentifikasikan, tolong disosialisasikan kembali dengan rekan sejawatnya yang di sekolah, sehingga sepemahaman antara warga sekolah dengan kita sebagai guru penggerak, otomatis tuh mereka akan menilai kita lebih mengetahui, lebih tahu tentang hal tersebut. Jadi kalau tidak kita sampaikan, tidak kita berikan pengetahuan kepada mereka, mereka akan mengembang gitu. Jadi sesuatu yang awam gitu ya. Jadi tugas Bu Ira sebagai CGP di sini memang selalulah berbagi praktik baik kepada rekannya. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah ada, yang akan dirancang berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan-kegiatan baik sebagai guru penggerak, kemudian sebagai tenaga pendidik, kemudian sebagai ibu rumah tangga selalu diberi kemudahan. Cukup sekian Ibu ya, terima kasih atas waktunya Ibu sudah mengganggu. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Ira saya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Selesainya dengan memberikan dampak-dampak di sini setelah perjalanan dari tadi pagi jam 9 kita akan Iya, sekali. Siswa, ada dampak kepada diri sendiri khususnya, kemudian kepada stakeholder, rekan-rekan yang ada di satu pendidikan. Saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa, dan tetaplah bersemangat menjalani kegiatan ini. Jangan pernah berkata berhenti sampai di sini, jangan pernah berhenti sampai hanya selesai CGP berubah jadi WP. Jangan pernah berhenti sampai di situ. Tetaplah berbuat, tetaplah belajar, dan teruslah belajar. Di sini saya mengingatkan kembali untuk terus meningkatkan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan dengan niat yang baik menjadi ladang amal buat kita. Yang mana di sini ilmu sangat ayat yang kita sampaikan itu akan berguna hingga meskipun kita sudah tidak ada ini. Jadi tetaplah berbuat baik. Jadi sedekah dengan baik. Jadi sini Bu, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penampilan sebelumnya tidak berkenan di hati, kemudian jika ada yang punya. Jadi di sini tujuan kita sama-sama belajar. Jadi sama-sama memperbaiki diri. Tidak ada yang namanya kita mendoktrin kemudian
mencari-cari kesalahan orang lain. Di sini tujuan kita satu-satunya sama-sama belajar, kemudian kita sama-sama ingin memperbaiki diri ya, yang lebih baik. arah yang lebih baik. Jadi untuk hari ini saya ingin sedikit menanyakan kepada Ibu bagaimana kesan dan pesannya selama kita pendampingan individu. Terima kasih Ibu. Saya sangat bahagia dan berterima kasih sekali karena selama proses pendampingan hingga akhirnya di pendampingan 6 ini tidak terasa begitu cepat sekali waktu berlalu sehingga sudah berakhir saja pendampingan ini. Saya sangat berterima kasih sudah mendampingi saya dengan sabar, dengan penuh walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Berterima kasih sekali kepada Ibu Mel, pengajar praktik saya, sudah mendampingi saya sejauh ini. Pokoknya saya sangat berterima kasih sekali, luar biasa. Yang selama ini saya merasa down atau lelah, saya ingin berhenti di tengah jalan, tetapi dengan semangat yang luar biasa dari Ibu memotivasi saya untuk selalu bangun, bangkit lagi. Itu yang saya rasakan sangat luar biasa sekali. Akhirnya saya berada di titik ini, tidak terasa waktu itu sungguh cepat berlalu, dan pembelajaran demi pembelajaran, wawasan demi wawasan yang saya dapatkan itu tidak bisa saya merasakan bahwa ini adalah usaha saya sendiri. Tidak bisa seperti itu tanpa ada campur tangan dari ibu pengajar praktik saya gitu. Nah, jadi kesan saya, kalau pesannya terus dampingi saya walaupun saya bukan CGP Ibu lagi. Berarti tetaplah jalin silaturahmi, hubungan baik ya Bu ya. Betul Meskipun sekali. kegiatan guru penggerak telah berakhir. Teruslah menjadi rektor dan sang motivator bagi saya gitu. Ketika saya tertidur, tolong bangunkan. Ketika saya lupa, tolong ingatkan kembali gitu. Dan tetaplah menjalin silaturahmi sampai kapan-kapan. Ya Bu ya, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih untuk semua Saya yang mohon maaf sekali jika kedatangan Ibu ke sekolah saya istilahnya tidak disambut dengan apa dan tidak sebagaimana mestinya. jangan.